Assalamualaikum Ananda. Bertemu kembali dengan Ibu Ade di SMP Negeri 8 Pinggir Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Ananda, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan imun tubuhnya agar Ananda semua bisa mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia yang akan Ibu ajarkan. Baiklah, Ananda semua, minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi tentang berita dan Ibu sudah memberikan contoh teks berita. Dan juga Ananda sudah mengetahui unsur-unsur berita yang ada di dalam teks berita tersebut. Nah, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang struktur teks berita. Ananda sekalian, struktur teks berita itu berbeda dengan struktur teks-teks yang lain. Jadi, teks berita memiliki ciri khas struktur yang jika Ananda melihat sebuah teks, Ananda akan mengetahui, oh, ini ya bentuk teks berita. Kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Struktur berita ada dua. Yang pertama, struktur berita secara umum dan struktur berita secara khusus. Struktur berita secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Ananda semua, kita akan membahas struktur berita satu persatu. Yang pertama yaitu kepala berita. Kepala berita memuat hal yang paling penting. Sama seperti dengan kepala manusia. Bukankah kepala Ananda semua memuat segala bentuk informasi di otak kita masing-masing yang berada di kepala. Jadi unsur yang paling penting adalah kepala. Maka berita juga memiliki unsur yang paling penting, yaitu pada bagian kepala berita. Apa-apa saja yang terdapat di dalam kepala berita? Nah, unsur-unsur berita yang terdapat di dalam kepala berita ada 4, yaitu apa, siapa, di mana, dan kapan. Jadi 4 unsur berita tersebut berada di bagian kepala berita. Nah, unsur yang kedua adalah tubuh berita. Isi tubuh berita adalah unsur yang kelima dan keenam, yaitu unsur mengapa dan unsur bagaimana. Jadi, jika Ananda menemukan sebuah teks berita dan di dalamnya berisi tentang unsur mengapa dan bagaimana, maka itu akan termasuk ke dalam struktur bagian tubuh berita. Struktur yang terakhir yaitu ekor berita. Ekor berita memuat hal yang dianggap kurang penting yang berisi mengenai kesimpulan dari sebuah berita tersebut. Ananda, tadi kita sudah membahas mengenai struktur berita secara umum. Kali ini kita akan membahas
berita secara khusus. Struktur berita secara khusus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi berita, yang kedua adalah peristiwa, dan yang ketiga adalah sumber berita. Nah, pada orientasi berita juga letaknya sama seperti struktur berita secara umum, yaitu berada di kepala berita paling atas. Jadi orientasi itu berisi pengenalan sebuah berita yang juga memuat 4 unsur-unsur berita: apa, siapa, di mana, dan kapan. Nah, bagian peristiwa juga memuat 2 unsur berita, yaitu mengapa dan bagaimana. Sedangkan struktur yang ketiga, yaitu sumber berita, adalah bagian penutup, bagian akhir dari sebuah berita. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu kebahasaan yang terdapat di dalam sebuah berita. Ciri kebahasaan pada teks berita yang biasanya dijumpai adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi seorang pencari berita, dia akan menemui narasumbernya. Narasumbernya itu akan memberikan informasi secara langsung kepada si pewawancara. Sedangkan si pewawancara nantinya akan memuat perkataan langsung si narasumber ke dalam teks beritanya dalam bentuk tulisan secara langsungkah atau dengan menggunakan kalimat tidak langsung. Itu tergantung kepada si pewawancara atau orang yang mencari berita tersebut. Kita akan membahas satu persatu Ananda tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Bu, kalimat langsung itu apa? Nah, kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh seseorang kepada orang lain tanpa melalui perantara. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain secara tidak langsung. Jadi ada perantaranya. Ibu akan membahasnya satu persatu. Contoh kalimat langsung yaitu Ibu berkata, tanda kutip, saya besok akan pergi ke Jogja, tanda kutip. Jika kalimat langsung tersebut diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka dia harus berbentuk kalimat berita. Kalimatnya akan menjadi Ibu mengatakan bahwa ia akan pergi ke Jogja besok. Jadi Ananda, pada kalimat tidak langsung kita tidak lagi menjumpai tanda kutip 2. Yang Ananda perlu pahami, pada kalimat langsung kita mengenal jenis-jenis kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat berita. Sedangkan pada kalimat tidak langsung, kita hanya mengenal satu jenis kalimat, yaitu jenis kalimat berita. Baiklah Ananda, Ibu harapkan setelah Ibu memberikan contoh-contoh kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dan struktur berita, Ibu mengharapkan Ananda memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum